pagi hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia sudah mendengarkan doa dan pujian kita, dan sekarang tiba waktunya melalui hambanya Tuhan akan berbicara secara pribadi. Mari kita berdoa sekali lagi, kita memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mau belajar percaya dan taat, trust and obey. Dan kami menyadari itu bukan hal yang mudah. Kalau yang harus kami percayai dan taati itu sama dengan yang kami inginkan, memberi kesenangan kepada kami, memberi kesuksesan kepada kami, maka mudah sekali. Gampang sekali bagi kami untuk percaya dan taat. Tapi kalau perintah-Mu itu disertai dengan teguran untuk kami, kalau perintah-Mu itu membuat kami harus mengorbankan sesuatu, kalau perintah-Mu itu berat, kami rasanya enggan. Kami akan lebih suka mengikuti kemauan dan kehendak kami sendiri. Itu sebabnya kiranya Engkau menolong kami, lagu tadi menghantar kami untuk sungguh-sungguh memiliki komitmen dan kerinduan, mendengar, belajar dari firman-Mu dan kemudian mentaatinya. Terima kasih Bapa, mari berbicaralah, kami siap untuk mendengar, belajar, dan diubah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang pagi ini didasari dari surat Ibrani, pasal yang ke-10, ayat ke-19 sampai 25. Temanya adalah gereja adalah kita dan kita adalah gereja. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ya, Bapak Ibu bisa mengikuti dari layar LCD ya. Ada? Oke, saya akan bacakan untuk kita sekalian ya Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, tolong jangan digeser ayatnya. Ya. Kalau kita membaca 3 ayat ini, sebelum nanti saya teruskan, itu bicara mengenai apa yang menjadi karya Kristus bagi kita. Artinya sebagai gereja, kita bukan hanya bicara mengenai di antara saudara seiman. Sebagai gereja, pertama-tama kita mesti bicara mengenai relasi kita dengan Tuhan. Maka kalau tema kita hari ini, gereja adalah kita dan kita adalah gereja, maka pertama-tama kita bukan berpikir mengenai bangunannya. Siapa hamba Tuhannya, siapa majelisnya. Kita bukan hanya berpikir mengenai bagaimana programnya, bagaimana ibadahnya, tetapi pertama-tama kita harus berpikir mengenai apa yang menjadi karya Kristus buat kita. Kita merasakan karya seperti apa sih dari Kristus? Nah, penulis surat Ibrani memberikan satu karya terbesar yang harus dimiliki oleh kita, yaitu darah Kristus. Oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan Dia adalah imam besar bagi kita. Itu yang pertama-tama, nanti kita akan melihat penjabarannya. Kemudian ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, ini hal yang kedua, bukan cuma kita bicara mengenai apa yang Kristus nyatakan kepada kita, tetapi ada karya Allah yang menumbuhkan kita. Itu akan menolong kita untuk terus ada sebagai gereja yang sejati. Ayat yang ke-24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu kutipan saya ambil dari satu buku yang dikarang oleh Joel R. Beeke. Dia membuat satu buku yang bicara mengenai gereja, judulnya adalah The Beauty and Glory of Christ's Bride. Artinya dibicara mengenai gereja itu digambarkan sebagai mempelai Kristus. Dan sebagai mempelai Kristus itu ada keindahan, ada kemuliaan. Tapi yang menarik, walaupun judulnya bicara mengenai keindahan dan kemuliaan mempelai Kristus, yaitu gereja, yaitu kita, ternyata di bagian pendahuluan dia mengucapkan di gereja itu ada paradoks. Paradoks itu apa? Paradoks itu dua hal yang seolah-olah berbeda, bahkan bertentangan, tapi sebetulnya tidak. Itu ada pada satu situasi yang sama. Artinya ketika kita bergereja, kita akan menemukan bahwa gereja itu seperti ada dua sisi yang berbeda, bahkan cenderung bertentangan. Dia mengatakan yang pertama-tama gereja itu seperti mempelai wanita yang berdandan, yang cantik dan indah. Dan sebagai lawannya dia mengatakan sekaligus gereja itu seperti seorang tentara yang bersiap berperang, yang memakai baju sirah, yang seolah-olah lawan itu kapanpun bisa datang. Gereja itu seperti sesuatu yang cantik, yang indah, yang menyenangkan, beauty. Tetapi di waktu yang bersamaan dia seperti seorang tentara yang selalu mesti siap, awas, karena selalu akan ada tantangan. Awas, karena akan selalu ada kesulitan, ada sesuatu yang mesti dibereskan. Yang kedua dia mengatakan gereja di satu sisi itu bait Allah yang kudus. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang merupakan kehendak Tuhan. Yang didiskusikan adalah firman Tuhan. Tetapi pada waktu yang bersamaan gereja itu juga rumah sakit. Satu sisi dia adalah bait suci Allah yang kudus, tapi di sisi yang lain gereja juga adalah seperti rumah sakit, di mana yang hadir itu walaupun membicarakan hal yang kudus, tapi kenyataannya adalah orang berdosa. Orang berdosa yang sedang bertumbuh bertemu dengan orang berdosa yang sedang bertumbuh. Orang yang memiliki kebiasaan misalnya berpikir yang tidak-tidak, selalu curiga, selalu merasa tersindir, selalu merasa kok saya tidak diterima di gereja. Tapi waktu yang bersamaan juga mungkin berdiskusi mengenai bagaimana mengasihi. Seperti tadi kita mengakui dosa kita. Kita datang sebagai orang yang dianggap Kristen karena kita ke gereja. Tetapi di dalam momentum ibadah kita ada rangkaian yaitu pengakuan dosa. Karena kita tahu kita ini adalah orang yang dikuduskan tetapi masih belum sempurna. Di satu waktu kita bicara mengenai kekudusan Tuhan, kita bicara mengenai kemuliaan Tuhan, seolah-olah di tempat yang sangat kudus dan suci. Tapi di waktu yang bersamaan kita sadar, kita yang sedang memuliakan Tuhan, itu bukan orang yang suci. Kita orang yang sedang berjuang melawan dosa kita. Itu namanya paradoks. Dua-duanya itu bersamaan hadir. Dan yang ketiga dia mengatakan paradoksnya adalah gereja itu seperti organisme di surga. Karena bicara hal yang indah, kasih Tuhan, penebusan oleh Tuhan Yesus, kita dijadikan anak-anak Allah. Kita bicara hal-hal yang indah seolah-olah, ini surga. Kita diberikan nasihat-nasihat yang selalu baik, ini surga. Tapi di waktu yang bersamaan ini juga adalah organisasi. Di mana yang menjabat sebagai pejabat gereja ini, entah itu majelis, hamba Tuhan atau pengurus, adalah manusia biasa yang bisa salah bicara, salah bertindak, punya kebiasaan yang belum dibereskan. Satu sisi kita mengupayakan hal-hal yang indah, tapi di sisi lain kita sendiri sedang berubah, sedang dalam proses berubah. Itu sebabnya dua hal ini selalu ada di dalam gereja. Itu sebabnya kalau misalnya setiap kita diminta untuk bersaksi, saya yakin dua sisi ini pasti ada.
Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Kita bisa bersaksi, oh saya ikut retreat di GKM Saron. Aduh, saya merasa perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Indah sekali, saya merasa seperti dipeluk oleh Tuhan. Indah sekali di dalam retreat itu. Tapi kemudian di base misalnya, bicara mengenai kamera. Karena saya pernah mengalami bukan di gereja ini, jangan khawatir Bapak Ibu, saya tidak sedang menyindir ya. Saya bicara tentang gereja lain. Itu keindahan mereka retreat luar biasa sekali. Begitu pulang di base ribut, karena bicara ada yang utang belum dibayar. Hanya di base itu terjadi keributan. Retreat indah, menyenangkan, tumbuh rohani. Sampai pembinanya seorang pendeta dia mengatakan, terima kasih sekali Tuhan memimpin retreat ini. Tidak pernah rasanya pulang dengan sukacita seperti ini. Tidak berapa lama belum sampai ke tempat tinggal mereka atau gereja mereka sudah terjadi keributan di dalam base. Dua itu ada. Maka salah Bapak Ibu kalau kemudian kita mengatakan, oh gereja itu hanya yang indah-indah. Gereja itu selalu sesuatu yang menyenangkan. Itu betul, tetapi tidak sepenuhnya. Atau salah juga kalau kita mengatakan gereja GKM Saron itu banyak masalah. Gereja GKM Saron itu orang-orangnya bermasalah semua. Mungkin betul, tetapi tidak sepenuhnya. Paradoks ini selalu ada. Nah Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan kalau tema kita adalah gereja adalah kita, dan kita adalah gereja, sebetulnya kita itu siapa? Apa peran kita di dalam gereja? Apakah kita termasuk orang-orang yang menghadirkan kerajaan Tuhan, yang memberikan sukacita kepada saudara-saudara seiman kita? Ataukah kita mungkin orang yang menyakitkan buat orang lain? Ataukah kedua-duanya itu ada di dalam kita? Siapa kita? Gereja adalah kita dan kita adalah gereja. Nah Bapak Ibu, untuk melihat itu, selain fakta yang ditulis oleh Joel R. Bickel, maka kita juga melihat fakta di Alkitab. Alkitab juga bicara mengenai gereja, terutama gereja mula-mula, menyaksikan mengenai kondisi gereja mula-mula. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul 2, maka di situ dituliskan ada beberapa kondisi. Kalau saya tuliskan di sini, yang pertama jemaat itu bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Ada hal rohani di situ. Gereja mula-mula dan seharusnya sampai sekarang, gereja itu bicara mengenai hal rohani. Gereja itu mengalami pertumbuhan dan kekayaan dan kebangunan di dalam hal rohani. Itu sebabnya perlu belajar terus firman Tuhan agar kita mengalami hal yang rohani itu. Kemudian jemaat bertekun dalam persekutuan, yaitu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu, memecahkan roti di sini agak berbeda dengan zaman sekarang. Masa sekarang kalau memecahkan roti itu konotasinya selalu perjamuan kudus. Ya kan, memecahkan roti itu perjamuan kudus. Kalau jemaat mula-mula memecahkan roti itu dua, perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Jadi betul-betul membawa roti yang besar. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, roti di Israel nggak ada yang kecil, roti unyil itu nggak ada. Adanya roti Goliat, gede-gede. Nah, mereka memecahkan roti dengan mengingat tubuh Kristus. Tapi kalau pecah atau saya ambil satu bagian, kemudian saya pindahkan ke sebelah. Sebelah ambil satu bagian, pindahkan lagi ke sebelah yang lainnya. Itu yang dilakukan. Waktu memecahkan itu menghayati tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Itu perjamuan kudus, tapi juga ada perjamuan kasih. Karena roti itu dari jemaat sendiri yang membawa. Kemudian mereka meminum anggur mengingat kasih Kristus. Bapak Ibu lihat ada sisi rohani, tetapi juga ada sisi faktual. Saya tidak mengatakan sisi duniawi, tidak. Sisi rohani dan juga sisi faktual. Rohaninya apa? Saya bertemu dengan Tuhan di gereja. Saya mengalami Tuhan melalui acara-acara di gereja. Saya merasakan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan lewat pengajaran rasul-rasul, itu jemaat yang pertama. Yang kemudian saya menghayati apa yang saya dengar itu dengan perjamuan kudus. Nah, mulai lihat ada sisi rohani yang didengar, yang dipikirkan, yang dirasakan. Tapi kemudian mereka menghayati dengan yang nampak berupa materi, roti. Dan kemudian membagi. Saya mendapat bagian, kemudian roti itu saya bagikan kepada sebelah saya. Dari sisi yang rohani,
masuk pada sisi yang materi. Kemudian jemaat sharing life. Seperti saya katakan, mereka perjamuan kudus membawa makanan itu dari rumah. Jadi mereka memakan roti itu kemudian membagikan kepada jemaat yang lain. Bukan cuma itu, mereka juga sharing uang. Mereka juga sharing kesaksian. Mari kita lihat dimensinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jemaat mula-mula, mereka adalah orang-orang yang mengalami karya Roh Kudus. Kemudian mereka berkumpul, dan waktu mereka berkumpul mereka belajar firman Tuhan sama-sama. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka berpikir, mereka merasakan. Itu enggak kelihatan dari luar, tapi kita bisa ngalami itu. Namun kemudian yang diterima itu secara rohani, yang ada dalam pikiran dan hati kita itu mulai diwujudkan keluar. Gereja itu selalu seperti itu. Jangan dibalik, bicara yang luar dulu, kemudian kita mikir yang rohani. Tidak, awalnya selalu adalah yang rohani. Itu jemaat mula-mula. Awalnya adalah setiap jemaat itu bertekun, kata itu. Berelasi dengan Tuhan. Tapi kemudian jemaat mesti memikirkan dan mengupayakan bagaimana yang diterima itu mesti diwujudkan keluar. Mesti di-sharingkan, mesti dibagikan kepada orang lain. Itu adalah prinsip jemaat mula-mula. Dan ternyata Bapak Ibu itu persis dengan Ibrani pasal 10 yang kita baca tadi. Lihat, saya membagi ayat 19 sampai 25 menjadi 3 bagian. Yang bicara mengenai gereja yang sebetulnya, sampai kita memahami kita itu mesti gimana. Secara rohani Bapak Ibu sekalian, gereja itu didirikan oleh siapa? Kalau dari Ibrani pasal 10, didirikan oleh Kristus. Oleh darah Kristus kita masuk ke dalam tempat kudus. Dasar gereja itu adalah Kristus. Pusat hidup kita adalah Kristus. Artinya kalau kita ke gereja tapi pikiran kita bukan Kristus, kita tidak termasuk gereja. Kalau kita melayani Tuhan, termasuk saya berkhotbah pagi ini, kalau yang saya pikirkan adalah, saya bakal ketemu siapa ya, saya akan ngobrol dengan siapa ya, saya akan makan makanan Cirebon yang enak-enak menurut saya apa ya. Bukan Kristus yang saya pikirkan ketika saya sampai ke kota Cirebon, maka sebetulnya saya bukan gereja. Karena gereja selalu diawali, didasari, dan pusatnya adalah Kristus. Dan kalau Bapak Ibu dan saya datang beribadah bukan karena Kristus, saya yakin kita akan kecewa. Kita akan marah. Kita akan putus asa. Bahkan bisa muncul kebencian di dalam gereja. Kenapa bisa ada paradoks yang Joel tadi sampaikan? Mempelai wanita tapi juga tentara. Rumah surgawi, rumah tempat kudus tapi juga sekaligus rumah sakit. Kenapa itu adalah bicara mengenai organisme surgawi tapi juga organisasi di bumi yang banyak masalah. Karena tidak semua kita datang bergereja itu dengan fokus Kristus. Atau kita pikir gereja itu dasarnya bukan Kristus tapi pendiri gereja. Dan Bapak Ibu, kalau fokus kita, dasar kita bergereja adalah para pendiri gereja, siapapun itu dan gereja manapun, kita akan kecewa. Karena pendiri-pendiri gereja itu akan berganti generasi. Nah, ketika berganti generasi, kalau patokan kita adalah para pendiri gereja, ketika berganti generasi, maka kita akan kehilangan pegangan. Karena dasar kita adalah manusia. Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk mendirikan gereja, termasuk gereja ini. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai, Tuhan pimpin, mereka punya dedikasi, mereka punya semangat, mereka punya pelayanan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Betul. Tapi Bapak Ibu pendiri gereja bukanlah dasar gereja. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan bangunan gereja, mendirikan organisasi gereja. Tapi dasar kita adalah Kristus. Karena generasi berganti tapi Kristus tidak berganti. Gereja bisa menjadi museum bukan? Menjadi museum. Bahkan tidak
saya membaca satu kabar Muhammadiyah dari Indonesia datang ke Inggris membeli satu gereja yang sudah kuno dan dirubah menjadi masjid. Dasarnya apa? Nah, kita mendengar juga banyak di gereja-gereja terpecah. A menjadi B dan C tambahan, dan orang mencoba mempositifkan. Oh, dengan pecah gereja tambah banyak. Iya, jemaatnya tetap sama bukan? Jumlahnya tetap sama, hanya nama gerejanya tambah banyak. Yang menjadi pertanyaan ketika itu terjadi, dasar kita bergereja itu apa atau siapa? Kristus. Oleh karena penebusan, oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib, darahnya lah yang membuat kita menjadi umat yang kudus. Itu dasar gereja. Ketika Tuhan Yesus berbincang dengan Rasul Petrus, Tuhan Yesus tanya, menurut kamu aku ini siapa? Petrus mengatakan Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus mengatakan betul. Dan di atas bangunan itu, di atas statement itulah gereja didirikan. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Artinya kalau kita mendasarkan gereja ini pada orang tertentu, pada program tertentu, itu bukan gereja seperti yang Tuhan maksud. Dasar gereja harus Kristus. Tidak bisa disangkal dan tidak bisa dihindari. Namun yang kedua Bapak Ibu sekalian, bukan cuma kita bicara mengenai dasar. Di dalam Ibrani pasal 19 tadi bicara mengenai bagaimana setiap umat itu yang sudah mengalami Kristus bisa masuk ke dalam tempat kudus Allah dan dia bisa merasakan kasih anugerah dan Allah dari Allah, kemudian bertekun di dalamnya. Bertekun di dalam anugerah Allah artinya Bapak Ibu sekalian bahwa yang membangun gereja itu sekali lagi bukan manusia, tetapi Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membangun gereja. Ini secara rohani. Secara fisik manusia, uang dari jemaat, kontraktor yang merencanakan kemudian membangun gedung gereja ini dengan kekuatan tertentu dan lain sebagainya. Betul. Tetapi secara rohani yang membangun kita itu adalah Roh Kudus. Artinya begini, Roh Kudus itu memimpin satu orang dilahirbarukan percaya Kristus. Pimpin orang yang lainnya percaya Kristus meninggalkan dosanya. Pimpin orang lainnya lagi lahir baru percaya Kristus dan meninggalkan dosa. Kemudian Roh Kudus memanggil orang-orang ini menjadi sebuah komunitas, yaitu gereja. Roh Kudus akan memimpin orang yang sudah dilahirbarukan ini untuk makin mengenal Dia. Roh Kudus akan menolong orang-orang ini menghasilkan buah Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin orang-orang ini untuk saling melayani secara rohani. Sehingga yang menjadi pertanyaan buat kita pagi ini adalah apakah Bapak Ibu dan saya sudah mengalami Roh Kudus? Memang kita bergereja, mungkin ada orang yang mengundang kita, yang mengajak kita ke gereja ini. Tapi di balik itu Roh Kudus sebetulnya berkarya kepada kita, memotivasi dan mendorong kita untuk hadir bergereja. Roh Kudus yang berbicara kepada kita lewat khotbah, lewat saat teduh. Ayo bergereja, ayo melayani, ayo mengasihi. Dan yang menarik adalah lewat gereja yang ada paradoks tadi, gereja yang tidak sempurna tadi, dia membentuk kita. Adakah jemaat yang tidak pernah merasakan kekecewaan di gereja? Pertanyaan berikutnya, pasti jawabannya enggak ada. Semua jemaat pasti pernah mengalami. Semua majelis pasti pernah mengalami. Semua hamba Tuhan pasti pernah mengalami kekecewaan dan kemarahan di gereja. Tetapi kenapa Roh Kudus memimpin kita untuk memasuki gereja yang seperti itu? Yang membuat kita malah kecewa, marah, dan rasanya tidak menyenangkan di gereja itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Roh Kudus sedang membentuk kita. Jadi kalau sekarang ini kita sedang marah, sedang kecewa, sedang putus asa, sedang sebetulnya enggan ke gereja. Malas apalagi lihat pengkhotbahnya yang ini lagi, yang ini lagi. Maka mari kita melihat bahwa itu adalah cara Roh Kudus membangun gereja secara rohani.
Itu cara Roh Kudus untuk membangun gereja, yaitu kita secara rohani. Saya rasa tidak ada orang tua yang selalu berkata ya pada waktu anaknya minta sesuatu. Ada yang kalau anaknya, "Pak, saya nggak mau sekolah hari ini." "Loh, hari ini sekolah kan?" "Iya, saya nggak mau." "Kenapa nggak mau?" "Males." Orang tua akan jawab apa? "Oh, bagus, bagus sekali. Papa bayarin kamu supaya kamu nggak usah ke gereja." "Bagus, nggak apa-apa, nggak apa-apa." "Papa marah?" "Enggak, Papa senang kamu nggak ke sekolah." Ada Bapak Ibu? Mungkin kita pikir kalau ada ya aneh gitu ya orang tuanya. Kita aja tahu bahwa sekali waktu kita mesti menolak permintaan anak kita. Kalau menurut kita itu nggak betul, mesti sekolah. Kemudian anak akan tanya, "Ngapain sekolah?" "Papa sudah bayarkan sekolah." Di sekolah saya dimarah-marahin, dihukum, suruh ngerjain PR, suruh ujian. Loh, kita kan yang bayar, kenapa kita yang ujian? Sebagai orang tua kita jawab apa Bapak Ibu? Supaya kamu tambah pinter, betul kan Bapak Ibu? Kita secara manusia saja tahu, anak itu mesti sekolah. Kita mesti bayar untuk sekolah mereka. Setelah bayar, anak-anak ini disuruh bikin PR, ditegur kalau mereka salah. Loh, kita bayar supaya anak ditegur. Kita bayar supaya mereka mengerjakan PR. Tidak, bukan? Supaya pinter. Prosesnya bagaimana? Tidak menyenangkan. Itu pula yang Roh Kudus lakukan kepada kita pada waktu kita itu kecewa di gereja. Pada waktu ada kata-kata yang tidak menyenangkan yang mesti kita dengar. Pada waktu ada contoh teladan dari pemimpin gereja yang seharusnya kita contoh, yang seharusnya menjadi teladan kita, ternyata teladannya teladan yang buruk. Bapak Ibu jangan khawatir. Karena Roh Kudus mengizinkan kita mengalami itu, karena Dia sedang membangun gereja yang tangguh secara rohani. Dia sedang membangun kita yang tangguh supaya tangguh secara rohani. Jujur Bapak Ibu sekalian, ketika saya meninggalkan gereja ini, ada yang sempat nyeletuk, "Oh, cari yang lebih enak ya, cari yang lebih wah ya." Seolah-olah ada asumsi, ini bukan curhat atau curcol ya Bapak Ibu ya, tapi itu pemikiran kita seringkali. Orang pindah dari satu gereja ke gereja lain cari yang lebih nyaman. Seringkali kita pun tergoda untuk itu, jangankan hamba Tuhan, jemaat pun mungkin pindah cari gereja yang lain yang lebih tenang, yang lebih menyenangkan, yang lebih menghargai kita. Saya tidak bisa menjawab, saya cuma bisa berkata Tuhan yang tahu pergumulan saya. Tuhan yang tahu pergumulan kami. Pada waktu memandang sebuah gereja, hanya satu sisi yang menyenangkan, yang rohani, yang memberikan kebahagiaan, kita akan kecewa. Roh Kudus akan izinkan paradoks. Dua hal yang bertentangan itu kita alami di gereja. Yang surgawi, keselamatan, penebusan, surga mulia, Tuhan sediakan. Tapi Tuhan juga menyediakan rumah sakit. Tuhan juga menyediakan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan untuk kita alami. Tapi tujuannya adalah untuk membangun sebuah gereja yang kokoh, yang tahan uji, yang tidak manja, yang tidak selalu ingin yang menyenangkan kemudian gampang ngambek dan tersinggung. Tidak. Dia sedang mendidik Bapak Ibu Saudara dan saya melalui gereja hal-hal yang tidak menyenangkan itu untuk tumbuh. Dasar gereja adalah Kristus. Kristus memakai para pendiri gereja untuk membangun organisasi dan bangunan gereja. Tapi secara rohani, Kristuslah menjadi pusat kita. Kristuslah yang kita rindukan. Kristuslah yang kita muliakan. Setelah dasar diletakkan oleh Kristus, maka Roh Kudus membangun. Dia yang mengaruniai kita kelahiran baru. Dia memberikan kita buah roh untuk dihasilkan. Dia memberikan kita karunia untuk melayani. Bapak Ibu sekalian, maka kita harus meresponi. Kalau secara rohani Tuhan sudah melakukan itu, apa yang harusnya kita lakukan? Yang harusnya kita lakukan adalah menanggapi dan menerima karya Roh Kudus itu. Yang harusnya kita lakukan adalah kita setia berelasi dengan Tuhan.
Bapak Ibu maafkan kalau saya mengatakan celakalah kita atau menyedihkan sekali kalau kita hanya bergereja itu hari Minggu, 1 jam, mungkin lebih hari ini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Kristus ditaruh di gereja. Di rumah enggak ada Kristus. Celaka. Karena berarti kita cuma gereja, bertemu dengan Tuhan cuma 1 hari. Dasar kita bergereja, dasar hidup kita, Kristus, bukan 1 hari, 1,5 jam. Kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, ditegur, dibangun oleh Roh Kudus cuma 1,5 jam. 6 hari lainnya, dasar kita adalah nama baik. Dasar kita adalah uang. Dasar kita adalah popularitas. Kristus cuma kita taruh di gereja hari Minggu 1,5 jam. Itu bukan gereja. Itu lapak. Maaf saya mengatakan mungkin cukup keras. Seperti kaki 5. Dari rumah kita bawa sebentar, kemudian kita bawa pergi lagi ke tempat yang lain. Kristus cuma 1,5 jam di gereja. Sehari-hari tidak. Gereja adalah kita. Kalau gereja adalah kita dan kita adalah gereja, Kristus itu bukan cuma dasar kita bergereja di tempat ini. Kristus adalah dasar hidup kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baru kita bisa mengatakan diri kita adalah gereja. Para rasul bukan cuma menjadikan Kristus sebagai pengajaran mereka lewat khotbah yang cuma sesekali. Tapi para rasul mendasarkan Kristus di dalam hidup mereka. Waktu mereka berjumpa dengan orang-orang tertentu, ada yang memfitnah mereka. Ada kuasa gelap menyerang mereka. Kita tidak standby. Kenapa? Kristus di gereja, ketinggalan di gereja. Tidak di dalam hidup kita. Kalau dasar bergereja adalah Kristus, Roh Kudus membangun gereja, itu adalah kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya secara pribadi seorang anak Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pola hidup yang seperti itu, maka gereja cuman di Kalibaru Utara 28, bukan di rumah kita. Gereja cuma di sini, di ruangan ini, di organisasi di gereja ini, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak. Nah baru kemudian sebetulnya kalau hidup kita adalah gereja, Kristus menjadi dasar hidup kita. Ketika kita datang bergereja di tempat ini, maka Tuhan mengumpulkan kita orang-orang yang adalah gereja di dalam satu organisme. Sekali lagi gereja itu adalah kita secara pribadi. Kristus adalah dasar hidup kita, bukan cuma 1,5 jam di tempat ini atau pada waktu rapat. Kristus adalah dasar hidup kita setiap waktu. Roh Kudus yang membimbing kita tiap detik hidup kita. Itu sebabnya relasi dengan Tuhan itu adalah relasi tiap waktu. Waktu kita senang, kita berrelasi dengan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Waktu kita susah, kita diam sendiri bersama dengan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kenapa Martin Luther, seorang bapak gereja, mencetuskan satu statement, coram Deo. Hidup di hadirat Tuhan artinya, coram Deo bahasa Latin. Karena dia melihat penyimpangan-penyimpangan para tokoh gereja Katolik pada waktu itu. Mereka tidak menikah para tokoh gereja itu, tetapi mereka punya ruangan pribadi untuk melampiaskan nafsu seks dengan wanita-wanita yang dibayar. Mereka suci memimpin ekaristi di gereja, tapi di luar mereka mencari keuntungan dengan tidak halal untuk menumpuk kekayaan bagi diri mereka, padahal hidup mereka sudah dijamin oleh gereja Katolik. Seolah-olah para tokoh gereja ini, saya tidak mengatakan jemaat, para tokoh gereja, para pemimpin gereja ini memilah-milah, oh Tuhan cuma di gereja, di ruang rahasia enggak ada Tuhan. Waktu saya mencuri, waktu saya cari uang tidak betul, tidak ada Tuhan. Tidak, maka Martin Luther mengatakan coram Deo, Tuhan itu hadir dimanapun.
Dan kalau gereja adalah kita dan kita adalah gereja, kita pegang itu, maka Bapak Ibu Saudara dan saya sepulang dari tempat ini, mungkin naik becak, mungkin naik angkot, mungkin setir mobil, mungkin naik sepeda motor, kita sedang membawa Kristus dasar hidup kita. Ketika terjadi sesuatu, Roh Kuduslah yang memimpin dan membimbing kita. Itulah gereja. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saya pernah menceritakan tentang seorang ibu yang dia itu baru bertobat ketika usia 60 tahun. Dia baru merasakan kasih Tuhan ketika usia 60 tahun, terlambat. Seolah-olah terlambat. Karena ketika di gereja, dia diminta ayo ikut pelayanan setelah dibaptis. Pelayanan apa ya? Nyanyi deh paduan suara. Waduh, suara saya sudah kayak burung gagak, udah parau, ditambah fales lagi nggak bisa. Main musik apalagi tidak pernah belajar. Ayo pelawatan, aduh enggak bisa, kaki saya sakit. Ya udah penyambut asyir aja, aduh kalau naik tangga saya susah, makanya kalau ke gereja juga saya susah, kaki saya sakit kata dia. Jadi apa dong yang bisa? Nggak tahu. Kemudian pemberitanya mengatakan, oke, saya doakan ibu, nanti kita ketemu lagi. Saya coba cari tahu apa yang ibu bisa lakukan di dalam pelayanan. Minggu depannya setelah ibadah, ibu ini dengan susah payah turun dari ruang kebaktian. Dan kemudian pendeta memanggil beliau dan dia mengatakan, Bu, saya punya ide. Ibu bisa berdoa di rumah. Bisa kan berdoa di rumah? Oh iya, saya sedang belajar. Oke, doa. Doakan orang-orang tertentu. Bikin satu buku, kasih kolom-kolom, kemudian tulis tanggal misalnya 1 Januari tahun 2001. Ibu mulai berdoa. Doakan siapa orang itu? Doakan supaya dia percaya Tuhan. Kemudian nanti di kolom berikutnya tulis tanggal berapa doa ibu terkabul. Artinya kalau ibu mendoakan supaya dia bertobat, tanggal berapa dia bertobat dan dibaptis. Tulis di situ. Tiap kali doakan, satu dulu, setelah itu baru 2 orang, baru 3 orang. Bisa Bu? Oh kalau itu bisa, saya bisa berdoa. Maka dia melakukan itu. Mungkin sekitar 5 atau 6 tahun kemudian ibu ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, sebelum upacara tutup peti, ada seorang anaknya yang berkata kepada pendeta ini sebelum upacara tutup peti, Pak Pendeta, kami membereskan barang-barang mama. Beberapa disimpan dikasih orang lain, tapi ini ada satu buku yang kami nggak tahu. Ada nama Pak Pendeta di situ. Ada tanggal, ada kolom tanggal, ada kolom nama-nama orang yang kami ada yang tahu, ada yang enggak, sebagian besar enggak tahu. Terus ada tanggal di belakangnya ini, apa ini? Pak Pendeta mungkin tahu, karena ada nama Pak Pendeta di situ. Pendetanya sudah lewat 5-6 tahun enggak pernah kontak, dia lupa. Dia pernah menyarankan supaya ibu ini mendoakan. Dia lihat satu persatu, oh dia baru ingat, iya, saya minta dulu supaya dia mendoakan orang-orang itu. Dia mulai baca satu persatu, dia mulai hitung satu persatu. Bapak Ibu tahu, 300 lebih orang dia doakan dan percaya Tuhan. Dia tidak cuma doa di gereja, karena untuk ke gereja dia kakinya lututnya sakit, dia susah payah ke gereja. Dia doa di rumah. Dia gereja di rumah. Bukan persekutuan, tapi dia sendiri adalah gereja. Dia ingat seseorang, dia tulis dan dia doakan dengan sungguh-sungguh Tuhan hadir dalam rumahnya. Yang kesaksian anaknya yang lain adalah mama ini percaya dan kemudian setelah itu berubah sekali Pak Pendeta. Kami yang tadinya malas untuk ke rumah mama, nengok mama itu rasanya malas walaupun kami tahu mama sakit. Karena kami tahu kalau kami ke rumah mama malah diomelin, tidak ada yang tidak diomelin, semua anak pasti diomelin. Tapi setelah dia dibaptis, mulai sedikit demi sedikit berubah. Dan sekarang kami suka ke rumahnya, karena mama selalu mendengarkan kami. Terbalik. Mama itu adalah gereja. Dan kita pun adalah gereja. Tapi kita yang seperti apa? Kiranya Tuhan menolong kita bukan cuman hanya orang-orang yang berpakaian rapi hari Minggu 1,5 jam khusus ke gereja. Menjadi rumah kudus. Tapi kemudian keluar dari sini, maafkan, kita seperti rumah sakit. Yang justru menebarkan sakit hati, penyakit dan lain sebagainya. Secara mungkin mental kepada orang-orang sekitar kita. Gereja diletakkan di atas dasar Kristus. Gereja dibangun oleh Roh Kudus.
Gereja itu adalah orang-orang yang meresponi karya Kristus dan karya Roh Kudus itu dengan mewujudkan secara nyata dan faktual di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita gereja? Amin. Mari kita berdiam diri sejenak. Mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita lihat diri kita, bukan orang lain, bukan para pemimpin gereja, bukan, tapi diri kita. Apakah kita adalah gereja yang sejati? Karena Kristus menjadi dasar hidup kita. Apakah kita gereja yang sejati karena Roh Kudus membangun diri kita ini, mengubah diri kita ini, memproses diri kita ini menjadi gereja yang memuliakan Tuhan? Atau sebetulnya kita bergereja hanya seminggu sekali, hanya di gedung gereja pada waktu rapat, pada waktu melayani, waktu ibadah. Lepas dari itu kita bukan lagi gereja. Itu sebabnya tidak heran seringkali permasalahan di luar gereja kita bawa ke gereja. Kebiasaan-kebiasaan buruk di luar gereja kita bawa masuk ke gereja. Dan akhirnya gereja menjadi lembaga duniawi, bukan lembaga ilahi. Mari kita mohon ampun. Mari kita sungguh memohon Tuhan menolong kita mengalami karyanya yang sejati itu. Bapa yang Maha Kasih, kiranya Engkau menolong kami mengarahkan diri kami kepada Kristus. Dan kami rindu Kristus itu menjadi dasar kehidupan kami. Di dalam gedung gereja ataupun di luar gedung gereja, kami adalah gereja. Gereja Tuhan di tengah dunia. Namun seringkali dasar hidup kami bukan Kristus. Itu sebabnya tidak heran kalau kebiasaan-kebiasaan buruk kami biarkan lestari. Kami biarkan terus tumbuh dan kami tidak pernah punya maksud untuk membereskannya. Ampuni kami Tuhan. Karena pada akhirnya sikap dan sifat yang seperti itu kami bawa pada waktu kami bergereja. Kami mudah tersinggung, kami cepat mengkritik orang lain, kami cepat marah, kami cepat menghakimi. Oh Tuhan, ampuni kami. Dan kami rindu Allah Roh Kudus yang membangun gereja juga, mari bangun kami Tuhan. Mari tolong kami untuk sungguh-sungguh mengalami pembaruan demi pembaruan, perubahan demi perubahan, pengikisan demi pengikisan atas sifat-sifat buruk kami, kebiasaan buruk kami. Oh Tuhan, berikan kepada kami hati seperti jemaat mula-mula yang sharing life dengan gembira dan tulus, yang belajar pengajaran rasul-rasul dan firman-Mu dengan gembira dan tulus, yang mengasihi Tuhan dan jemaat dengan gembira dan tulus. Oh Tuhan, tolong kami untuk menjadi gereja-Mu yang betul-betul bertumbuh. Dan ketika kami hadir bergereja di tempat ini, kami selalu membawa suasana rohani yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.